Halo seluruh siswa, selamat pagi. Kita hari ini akan mempelajari identitas trigonometri sudut rangkap. Kompetensi dasar yang kita pelajari pagi ini membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang kedua, 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Indikator yang kita akan capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, menjelaskan rumus-rumus identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap. Yang kedua, menggunakan rumus-rumus untuk menyelesaikan soal identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap. Yang ketiga, menentukan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok dan tanya jawab, serta model pembelajaran problem-based learning dan pendekatan scientific learning, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan rumus-rumus identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap dengan benar. Yang kedua, menggunakan rumus-rumus untuk menyelesaikan soal identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap dengan tepat. Yang keempat, bekerja sama di dalam kelompok diskusi, disiplin, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melihat bukti nyata atau contoh nyata tentang penggunaan rumus identitas trigonometri sudut rangkap. Di sini Ibu menggabungkan pelajaran matematika dengan pelajaran fisika tentang gerak parabola. Nah, pertama kita lihat dulu gambar orang melompat. Orang melompat, ini lompat jarak jauh, lompat jauh. Nah, di lompat jauh ini, ada dari awal start hingga tiba di pasir loncatan. Nah, ada permasalahan yang Ibu berikan di sini. Silahkan kalian baca. Dan ini Ibu bisa bacakan. Kecepatan awal seseorang melompat 5 meter per sekon. Dengan sudut awal lompatan sinus alfa 3/5. Tentukan jarak terjauh yang tercapai pelompat apabila diketahui gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini semua ada di LKPD kalian. Kalian coba baca, satu orang baca dengan suara lantang, lalu kalian bisa mengisi kolom untuk ayo menanya. Bertanyanya yang bersangkutan tentang pembelajaran hari ini. Ya. Jangan bertanya siapa yang melompat. Nah, setelah itu Ibu mau terangkan sedikit dulu membantu pemahaman kalian. Nah, awal pelompat kakinya orang yang melompat itu berpijak di tanah. Dia melompat ke atas dengan kecepatan awal V0 dengan sudut alfa terhadap horizontal atau ini yang disebut elevasi, sudut elevasi yang alfa ini. Maka kecepatan awal atau V0 ini menurut rumus vektor bisa diuraikan V0 sama dengan V0 kosinus alfa. Nah, ini bisa terlihat pada gambar. Kenapa menggunakan rumus kosinus? Karena berada di samping sudut alfa. Lalu V0Y. Untuk sumbu Y pada tahu ya, sudah pada kenal sumbu Y yang vertikal ini. Nah, V0Y, V0 diperoleh dari rumus vektor juga, V0, kecepatan awalnya, kalikan sinus alfa. Kenapa kita menggunakan rumus sinus? Karena dia berada di depan atau di seberang sudut alfa.
Nah, di sini adalah letak gambarnya. Jadi, dalam gerak parabola, itu ada dua macam gerakan yang bergabung. Kalian pasti sudah hafal. Waktu pelajaran kelas 10 tentang fisika adalah gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Titik-titik yang terjadi dalam gerak parabola ada 4 yang penting, A, B, C, dan D. Nah, A ini tempat titik awal pelompat berdiri, mau melompatkan dirinya. Nah, di situ terbentuklah V0, kecepatan awalnya, dengan sudut elevasi yang terbentuk, yaitu alfa. Nah, di sini yang dibentuk FV0-nya itu ketika dia mau melompat miring ini. Maka rumusnya berdasarkan rumus vektor, V0 kosinus alfa, lalu untuk yang vertikal V0 kali sinus alfa. Nah, setelah itu menuju ke titik B, masih sama untuk rumus vektornya, hingga ke titik C, yaitu titik puncak. Nah, di sini kalian lihat bahwa ada Bu Guru tulis di situ X max. X max apa bedanya dengan X terjauh ya? Kalau dari gambar siapa bisa jelaskan? Ya, terima kasih atas penjelasan kalian. Nah, yang dimaksud dengan X max, Ibu Guru menyimpulkan ya. X max itu diambil jarak dari awal lompatan hingga batas titik puncak dari parabola. Kalau Y max-nya itu adalah tinggi titik dari titik balik ketika pelompat akan turun dari titik puncak ini, titik C. Sedangkan apa itu X terjauh? Nah, di sini kita lihat dulu ada titik D. Titik D adalah titik darat dari si pelompat jauh tersebut. Nah, X terjauh adalah jarak dari awal lompatan hingga titik awal. Hingga titik akhir, sorry. Nah, X terjauh adalah dari titik awal pelompat hingga nanti dia mendarat di pasir loncatan. Itu yang namanya titik D. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghubungkan ini? Rumus gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau artinya dalam gerak parabola pada pelajaran fisika untuk menyelesaikan permasalahan kita yang menggunakan identitas sudut trigonometri sudut rangkap. Kita lihat pada LKPD kalian. Ya. Nah di sini Ibu udah jelaskan dari tadi semuanya. Sekarang kita lihat yang rumus jarak. Nah, selain di penjelasan ini, di depan Ibu Guru sudah siapkan kertas manila. Nah, kalian nanti tiap kelompok per orang dalam kelompok berganti-gantian untuk maju ke depan menjawab dengan cara menempelkan jawaban pada kertas manila. Awalnya kita lihat dulu rumus jarak. Rumus jarak itu X jarak diperoleh dari kecepatan kali waktu. Nah, pada rumus ini, waktunya adalah waktu maksimum, Tmax. Nah, Tmax berarti kecepatan awal kali sudut elevasi bagi gravitasi. Jadi di sini ada titik-titik kali, Bu Guru udah kasih tahu sinusnya, cuman itu apa sebelahnya sinus, titik-titik per G. Nah, kalian yang kerjakan ini. Setelah kita mengerjakan yang di atas, karena kecepatan V sama dengan kecepatan Vx, sama dengan kecepatan awal V0x, maka V0x itu seperti tadi karena berdasarkan rumus vektor ini ya. Sebenarnya ini karena berdasarkan rumus vektor tadi, maka V0x sama dengan V0 kali kosinus alfa. Substitusikan ke rumus jarak. Nah, maka rumusnya menjadi X sama dengan Vx kali T. Sehingga, nah kalian lengkapi LKPD kalian, lalu kelompok berikutnya maju ke depan menempelkan jawaban di kertas manila. Untuk X max sama dengan V0 kali cos alfa kali titik-titik kali sinus titik-titik per gravitasi. Nanti dari hasil perkalian ini, maka terjadilah rumus X maksimum.
Ingat tadi X maksimum adalah apa? Jarak dari titik awal hingga ke jarak titik puncak. Ketika saat pelompat berada di atas titik puncak ini. Kalau lihat di gambar. Nah, ketika dikali ternyata ada yang kuadrat. Siapa nih yang kuadrat? Kalian yang jawab ya. Setelah itu kalikan dengan sinus alfa, lalu kalikan dengan kosinus alfa, lalu bagi dengan gravitasi. Setelah kita memperoleh rumus X maksimum, nah, kita gunakan aplikasi Studio Belajar yang telah kalian punya. Satu kelompok, jika tidak ada, bisa satu orang saja yang punya HP di dalam kelompok yang buka. Tapi dari tadi ketika awal aplikasi Quizzes, semua sudah pada pegang HP ya. Jadi pasti bisa buka Studio Belajarnya. Kecuali yang memorinya full, untuk tidak bisa download Studio Belajar, bisa kalian bersama teman. Nanti di rumah kurangi memorinya. Nah, diperoleh, kalian coba lihat di aplikasi Studio Belajar. Ada yang namanya sinus 2 alfa. Yang pertama kalian buka matematika minat kelas 11, lalu masuk ke rumus identitas trigonometri. Nanti di situ dapat sinus 2 alfa sama dengan, nah, di situ kalian isi 2 sinus titik-titik kosinus titik-titik. Isi di LKPD kalian. Setelah itu, kalian perhatikan. Karena sinus 2 alfa sama dengan 2 sinus titik-titik kosinus titik-titik. Nah, kalau Bu Guru bikin rumusnya seperti ini. Bu Guru kalikan setengah. Setengah dari sinus 2 alfa. Maka kedua ruas kalikan setengah. Berarti ruas kanan 2-nya masih ada atau enggak? Tidak ya. 2 kali setengah kan 1. Berarti kan tinggal sinus titik-titik kali kosinus titik-titik. Nah, rumus X maksimum yang tadi kita peroleh di sebelah, titik-titik kuadrat kalikan sinus titik-titik per, nah di sini karena ada 2 ini, maka jadinya 2 kali gravitasi. Karena ada setengah 2 dari penyebut di atas. Sekarang kita lihat X terjauh. Kalau kita lihat pada gambar, kembali lagi Bu Guru ke gambar di atas. Kita lihat gambar di gambar atas, X terjauh adalah dari titik awal pelompat hingga titik darat yang terakhir. X terjauhnya, nah, kalau kita lihat di sini, berarti X terjauh itu 2 kalinya X maksimum, ya. Nah, kita lihat di sini, X terjauh 2 kali X maksimum. Berarti 2 kali rumusnya X maksimum di atas. Kalian lengkapi lagi. Nah, 2 kali. Kebetulan 2-nya ini berada di pembilang, berarti bisa saling membagi dengan 2 yang di penyebut. Sehingga 2 bagi 2, 1. Maka pada akhirnya rumus X terjauh tidak ada lagi angka 2 pada perkalian di penyebut di gravitasinya. Nah, kalau kalian perhatikan, ternyata di rumus sinus ini, itu adalah kita menggunakan rumus identitas trigonometri sudut rangkap. Dari rumus ini, kita akan menyelesaikan permasalahan kita yang di awal. Nah, kita bikin dulu penalarannya. Apa sih menalar? Menalar itu apa? Ayo coba, siapa yang bisa jawab? Nah, kita jabarkan ini. Lihat di aplikasi Studio Belajarnya, sinus 2 alfa. Kalau 2 alfa, kayak Bu Guru pernah bilang, awal pembelajaran kita, kalau dari TK 2 balon, berarti 1 balon tambah 1 balon. Masuk ke garis gambar menuju angka 2 tambah 2. Nah, kalau 4. Nah, sekarang kalau 2 alfa, berarti ada berapa alfa di sini? Titik-titik tambah titik-titik. Nah, isilah itu. Setelah itu di aplikasi Studio Belajar, kalian sudah lihat sinus 2 alfa atau rumus sudut trigonometri sudut rangkap itu bisa kalian jabarkan seperti apa. Sehingga sinus 2 alfa rumus terakhirnya akan menjadi seperti apa. Bagi kelompok yang sudah bisa, silakan maju menempelkan jawaban di depan. Ya.
Setelah itu kita ke lembar berikut pada LKPD kalian. Kita selesaikan permasalahan yang di awal. Nah, di awal kalian tulis ulang dulu rumus sinus kuadrat sudut rangkap ini. Sinus trigonometris, sinus sudut rangkap. Sinus 2 alfa. Kadang-kadang kita terbalik ya. Jangan terbalik kayak Bu Guru tadi. Kalau 2 alfa itu bukan kuadrat, tapi sudut rangkap. Rangkap biasanya kan lebih, rangkap itu 2 ya. Kalau 3 itu triple. Jadi makanya dia gunakan kata rangkap di situ. Nah, di soal, kalian masih ingat soalnya atau tidak? Coba ada yang baca soalnya. Diketahui di situ sinus alfa 3/5. Berarti ini kita menggunakannya bukan lagi gunakan langsung pakai begitu. Kita mesti cari sesuatu sebab di rumus sinus trigonometri sinus sudut rangkap itu harus poin yang harus kita cari, yaitu poin kosinus alfa. Nah, cara mencari kosinus alfa dengan yang diketahui sinus alfa, kita gunakan rumus Pitagoras. Kembali ke mata pelajaran matematika wajib kelas 10, karena ini materi trigonometri memang bersangkutan terus ya. Waktu kelas 10 kalian belajar tentang trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini kita mencari nilai sami atau yang di samping. Kita bisa gunakan akar dari miring kuadrat kurang depan kuadrat. Akar dari 5/2 kurang 3/2. Selebihnya kalian yang mengerjakan di LKPD, lalu nanti tempel jawabannya di kertas manila di depan. Nah, maka kosinus alfa diperoleh, dapatlah kosinus alfanya itu diperoleh bagaimana? Hasil dari cari samping ini ditaruhlah di pembilang ini. Kalian yang taruh. Setelah itu kita kerjakan sinus 2 alfa. Ingat rumusnya adalah 2 kali sinus alfa kalikan apa lagi di sini yang titik-titik setelah kamu isi di atas, maka substitusi ke dalam sini hasil dari perkalian tadi. Kalian kalikan hingga dapatlah titik-titik per 25. 25 dapat dari mana Bu Guru? Bu Guru kasih tahu nih, 5 kali 5. Nah, setelah ini kita bisa mensubstitusikan ke dalam rumus X terjauh untuk memperoleh jarak terjauh dari yang pelompat dapatkan. Nah, 5/2 per 10 kali titik-titik per 25. Sama dengan, nah di sini ternyata ada yang bisa saling membagi. Kalian bagi yang mana? Sehingga diperoleh titik-titik per 10. Lalu kalian bagi hingga dapat hasil sederhana. Hasil sederhana itu bagaimana? Hasil sederhana itu tidak harus yang namanya bulat, misalkan 4/2, 2, 9/3, 3. Tidak. Bu Guru maunya di sini dalam bentuk pecahan desimal, ya. Baik, sampai kita di pelajaran kita hari ini diselesaikan permasalahan. Silahkan kelompok berikut yang mau menempelkan jawabannya di kertas manila kita ke depan sebagai hasil presentasi. Nanti video ini bisa kalian lihat lagi di rumah supaya mengingatkan pembelajaran kita. Selain itu, Ibu ada beri tambahan bahwa inilah rumus identitas sinus sudut rangkap. Nah, ini ada contoh soalnya. Misalkan A adalah sudut lancip, sinus 3/5 dihitung dari sin 2 alfa, maka jadilah, oh ini dia hasil jawaban tadi kita. Cocokin. Sama nggak dengan yang di kertas manila? Nah, kalau ini rumus identitas kosinus sudut rangkap. Nah, nanti kita belajar pada 2 kali pertemuan yang akan datang. Tapi bisa kalian sudah baca-baca di rumah. Ternyata untuk identitas kosinus sudut rangkap itu banyak sekali turunan rumusnya. Ada 3 ini yang Ibu kasih stabilo. Nanti kita pelajari ya pada 2 kali pertemuan berikut. Lalu ada contoh soalnya.
Tentukan nilai trigonometri dari 4 kosinus kuadrat 15 kurang 2. Langsung dijawab seperti ini, nanti Ibu jelaskan pada 2 kali pertemuan yang berikutnya. Lalu identitas tangen sudut rangkap. Ini rumusnya, dan ini contoh soalnya. Baik, pertemuan hari ini kita hanya mempelajari tentang identitas trigonometri sudut rangkap khusus untuk sudut sinusnya. Pertemuan berikut kita masih latihan soal dulu supaya kalian lebih paham. Lalu baru kita masuk ke identitas trigonometri sudut rangkap untuk kosinus, lalu nanti latihan soal, lalu untuk tangennya. Terima kasih atas perhatian kalian. Tuhan Yesus memberkati.